gue Robi. Hai, gue Nisa. Ya, ketemu lagi sama kita di channel Nge-Podcast. Apa aja bisa dijadiin konten podcast. Balik lagi di Nge-Podcast. Yang apa aja bisa dijadiin konten podcast. Ya, balik lagi dengan Robi dan juga Nisa di sini. Dan hari ini kita barengan sama seseorang. Ganteng loh dia loh. Jadi kita nggak berdua ya hari ini ya. Tidak berdua. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam Riza. Halo, selamat malam Kanisa, Karobi. Malam, Za. Ya, malam. Gimana kabarnya, Za? Alhamdulillah baik. Kanisa, Karobi gimana? Masih sehat kan? Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bakal ngobrol sama Riza. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh sempat lihat atau suka banget nonton film-film karya anak negeri, Ya. salah satunya itu adalah hasil karya dari Riza Pahlevi. Ini temennya Nisa. Nisa, gimana sih awalnya kenalnya Riza? Jadi dulu tuh gue sama Riza masuk di kantor yang sekarang ini tuh barengan. Tapi gue ditinggal duluan, dia lulus duluan nih dari kantor ini. Soalnya Kanisa dari awal tuh ketemu berasa judes gitu. Jadi kayaknya jangan lama-lama deh gitu. Takut aku. Padahal aku baik loh anaknya, lembut lagi hatinya. Tidak ada orang baik yang ngaku-ngaku baik. Ayo bener juga. Za, sibuk apa Za sekarang Za setelah resign? Sekarang kuliah lagi, cuma ya karena lagi corona jadi online kuliahnya. Terus sebenarnya lagi ngerjain film panjang, tapi ya lagi kepending karena corona juga. Jadi yang bisa dilakukan hanya bikin konten untuk YouTube. Itu pun juga terbatas sebenarnya. Oke. Nah, kuliah sekarang, Za, jurusan yang diambil berhubungan dengan yang dilakukan sekarang, kegiatannya dengan konten-konten ini? Berhubungan dengan film, iya, karena memang jurusannya film. Tapi kalau konten kreator, ya aku ngerjain film juga sih di YouTube, jadi ya bisa dibilang sejalan lah. Oke. Kamu sekarang ngerjain film, terus sebelumnya kamu pernah kerja di televisi. Apa sih perbedaannya, Za? Maksudnya produksi TV sama produksi film bedanya kayak apa? Dulu kamu di TV sebagai production assistant ya? Benar. Kalau bedanya apa? Di film sekarang kan aku lebih ke apa namanya, nge-create ceritanya ya kan. Gimana caranya bikin dari skenario sampai akhirnya syuting dan sampai di editing, ngejagain ceritanya biar tetap utuh, nggak ada plot hole lah segala macem. Dan agak cukup beda sih sebenarnya job desk-nya dengan waktu di TV. Walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat kan antara TV dan film kan sama-sama audiovisual ya. Iya. Cuma kayak serupa tapi tak sama gitu. Ketika di TV kan jarak produksinya lebih mepet ya, bukan lebih mepet sih. Lebih rentangnya lebih singkat lah, lebih singkat. Tapi kalau film kan agak panjang, untuk satu film 1,5 jam aja bisa dikerjain berbulan-bulan gitu. Kalau di TV kan ya mungkin tergantung programnya lah, semakin besar programnya akan semakin panjang dan bisa berlanjut terus kan. Kalau film kan ya udah satu selesai. Sama kalau kerja di TV, banyak terbentur macam-macam kali ya, Zaya, kayak regulasi, kemauan ini, kemauan itu. Kalau bikin sendiri kan kayak lebih bebas berekspresi ya. Iya, kalau bikin sendiri banget ya. Oke. Tapi kalau masih sama orang tetap pasti ada batasan. Cuma memang yang aku rasakan lebih bisa mengeksplor di film sih. Karena kan kalau di film dicerita, jadi bisa beneran yang berimajinasi aneh-aneh gitu. Tapi kalau di TV kan mungkin lebih ke administratif, ke teknis gitu-gitu. Jadi ya lebih banyak benturannya aja. Nah, Za, gue kan sempat lihat ya beberapa hasil dari karya film lu. Itu mostly horor ya, Za ya? Sejujurnya tidak, cuma mungkin karena kebetulan yang naik ke permukaan yang horor, jadi orang-orang mengenal saya sebagai filmmaker horor. Oke, ini kenapa
Tapi kenapa Za? Tapi sejujurnya memang aku sendiri tertarik banget sama horor dari kecil sih. Kayak dari kecil nonton TV dan tontonannya pasti yang horor-horor gitu, entah uji nyali, entah yang perjalanan mistis kemana-kemana gitu. Jadi kayak mungkin itu membuatku penasaran sampai sekarang dan gak pernah habis gitu loh kalau ngomongin soal gaib itu. Pasti ada aja yang baru-baru lagi. Dan filmnya Riza ini bikin kebanyakan orang takut sholat malam loh. Alasan itu orang-orang yang tidak pernah sholat. Terus backingnya, gara-gara film aku takut lah. Emang Anda selama ini sholat gitu? Iya bener. Ya maksudnya kadang-kadang gitu loh gemas. Kalau memang kamu sholat sih nggak apa-apa ya. Kalau nggak sholat terus kayak ngaku-ngaku, gara-gara ini jadi takut. Tapi sebenarnya sulit nggak sih Za bikin film horor itu? Sulit ya pasti sih. Gimana caranya kita pengen nakut-nakutin orang tapi jangan kelihatan mau nakut-nakutin banget gitu. Kayak kalau dari awal udah musiknya sok serem, udah asal jeng-jeng apa segala macam kan orang malah jadi ilfil ya, kayak yang capek sendiri gara-gara ditakutin secara palsu lah dalam tanda kutip. Gimana caranya kita bisa menghadirkan film itu sedekat mungkin dengan realita gitu. Misal kita di rumah sendirian kan nggak ada musik, nggak ada apa-apa ya, baru ada suara pintu cekrek gitu aja kita udah bisa kaget gitu. Nah, gimana caranya kita hadirkan itu juga di film? Jadi orang yang nonton tuh merasa dekat dengan film. Nanti ketika butuh musik baru tambahin musik, tambahin sound effect apa segala macam. Obrolan kita belum kelar. Langsung aja kalian kepoin yuk part berikutnya. Hai, gue Robi. Hai, gue Nisa. Ya, ketemu lagi sama kita di channel Nge-Podcast. Apa aja bisa dijadiin konten podcast. Nah, si film yang kemarin diangkat ke layar lebar itu Makmum ya. Itu kan berawal dari film pendek lo. Gimana ceritanya sih bisa sampai pada akhirnya lanjut ke layar lebar, Za? Itu ceritanya panjang sekali. Singkatnya sih, kan sebelum di YouTube ya, di tahun 2017 akhir itu 2016 akhir itu film udah keliling ya, entah di festival atau di screeningan gitu-gitu, sampai akhirnya berlaku ke YouTube di akhir 2016 dan lumayan banyak viewersnya di awal tahun 2017. Terus sampai akhirnya terdengarlah di telinga produser saya. Kemudian beliau menghubungiku lewat DM di Instagram, ngajak ketemu, terus ngomong kalau kayak pengen dijadiin film panjang deh, gimana gitu. Awalnya sebenarnya aku cenderung menolak sih. Kenapa? Karena jadi kan rumah produksi yang mau ngangkat kan, ini aku sebutin boleh ya? boleh, nggak apa-apa. Dari yang sejauh ini kan aku nonton film Indonesia juga dan nge-review film juga, dan film-film yang nih itu masih kebanyakan aku kritik gitu. Termasuk film yang suka ini ya. Iya, dan kalau mungkin Kanisa sama Kak Robi inget sebelum akhirnya branding berubah nih, sebelumnya tuh kayak Pictures yang bikin film yang kayak JPDP, Kesurupan lah, Misteri apalah gitu. Jadi kayak wadaw, film itu sendiri mau dibikin sama orang yang filmnya selama ini aku kritik gitu. Jadi aku agak insecure juga kan, maksudnya ya aku dibilang pengen jadi film panjang, film itu juga pengen-pengen aja, cuma kan nggak pengen asal juga, pengen ngasih yang terbaik juga, karena film pendeknya kan juga sudah disukai banyak orang kan, jadi hati-hati. Nah tapi akhirnya kan yang film pendek ini aku ada tim juga, jadi ya selalu discuss, ngobrol nih gimana, ada tawaran ini segala macam. Dan ternyata si produserku ini memang
sangat support banget dan bisa mengakomodasi apa yang kami mau gitu, apa yang kami minta gitu, kayak misal pemilihan sutradaranya lah, penulisnya lah, apa segala macem. Jadi akhirnya beliau bisa meyakinkan kami buat mempercayakan film ini diproduksi sama company gitu. Oke. Itu keterlibatan lo di film panjangnya sejauh apa nih? Ikut nulis skenarionya dan ikut sepanjang produksi dari pra sampai syuting sampai pasca. Nah, keterlibatan yang aku maksud itu, jadi kayak kalau misal ada suatu keputusan apa itu, kami selalu dilibatkan. Kami itu maksudnya aku sama penulisku ya khususnya. Kayak misal ini si hantunya bentuknya begini, gimana nih waktu tes make up dikirimin fotonya kurang apa, kurang ini itu. Terus sampai sedetail mukenanya mau kayak gimana, terus settingnya, lokasinya ada referensi nggak, artisnya mau siapa, ini sama ini mau pilih siapa, sampai sedetail itu. Jadi nggak cuma sekedar ceritanya doang. Dan sampai editing pun bener-bener ngikutin sampai picture log, sampai ini warnanya kurang apa, trailernya udah menarik belum, apa segala macem. Bener-bener sampai premiere, sampai habis premiere sampai tayang tuh masih update terus gitu, buat kalau masih ada tambah kurang sih filmnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, dari film Mamum yang jadi film layar lebar sama film pendek, lebih puas yang mana? Waduh. Selalu ya kalau jangan ngomongin pertanyaan finansial begini ya. Bentar, aku menyusun kata-kata dulu. Jadi gini, simpelnya adalah kalau film pendek kan aku bikin sendiri ya, kayak lebih bisa untuk idealis ya, dalam artian timnya kecil, yang ngerjain juga sama teman-teman sendiri, nggak begitu banyak kepentingan, bahkan mungkin hampir gak ada kepentingan apa-apa gitu, karena kita bikin ya bikin aja gitu. Tapi ya alhamdulillah responnya luar biasa dan kami senang dalam berkarya, menikmati prosesnya gitu. Dan ketika di film panjang memang ada hal-hal yang harus diperhatikan karena banyak kepentingan, tapi ya kalau dinikmati ya pasti dinikmatilah prosesnya. Dan kalau ditanya puas apa enggak, manusia memang nggak pernah puas, dan aku sendiri pun juga bisa menilai dari film pendek maupun film panjang itu ada kekurangannya. Dan tapi yang jelas aku selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik di film pendek maupun di film panjang gitu. Jadi kalau dibilang puas yang mana, dua-duanya saya puas. Bukan puas sih, kalau dibilang puas tuh kayak udah selesai gitu, tapi intinya udah memberikan yang maksimal lah, dan senang dengan kedua hasil. Iya. Karena kan perbedaan paling mendasar tuh kalau menurut gua adalah di saat film pendek yang tayangnya cuman di beberapa festival, cuman di YouTube. Nah, di saat jadi sebuah film layar lebar, kan itu penontonnya jadi lebih luas ya. Karena kan kita melihat habit warga negara 62 pun nggak semuanya itu rajin untuk browsing di YouTube kan gitu. Jadi orang yang sebelumnya belum tahu film pendek Makmum di YouTube, atau dia tidak hadir di sebuah festival yang menayangkan, tapi di saat menjadi layar lebar kan dia jadi lebih tahu dan akhirnya ikut nonton kan gitu. Jadi menambah pasar sih sebenarnya, lebih kurang ya. Walaupun sebenarnya sensasinya akhirnya beda penonton tuh, beda respon juga sih. Ketika awal-awal masih di festivalan tuh lancar-lancar aja, maksudnya apresiasi semuanya. Kalaupun ada kritik ya kritik yang membangun gitu. Karena mungkin memang penontonnya kan terseleksi ya, memang orang-orang yang mau nonton film, yang memang suka film gitu. Tapi ketika udah mulai masuk ke YouTube yang film pendeknya, mulailah hujatan muncul semuanya, haters muncul semuanya. Termasuk ketika di film panjang pun juga muncul juga kan boykot sana sini lah, apa segala macam. Tapi seberapa banyak sih Za prosentase perbedaan antara film pendek sama film panjangnya? Jadi maksud pertanyaanku adalah, kan film pendek orang sudah jauh lebih dulu tahu ya Makmum ini. Nah, ketika dilebarkan ceritanya menjadi film panjang, itu yang udah nonton film pendeknya pada komentar nggak sih? Ih, kok gini sih ceritanya, atau apa? Ada komentar-komentar kayak gitu nggak? Pasti ada sih, karena setiap orang kan punya imajinasinya masing-masing. Dan sebenarnya dalam proses kita bikin si Makmum ini pun juga ada berapa ya, mungkin 10 draft atau lebih. Itu setiap draft tuh bisa ceritanya jauh beda gitu antara draft satu ke draft yang lain. Jadi ya wajar-wajar aja kalau ada
yang mungkin kecewa atau merasa sudah cukup dengan versi yang panjang ini gitu. Ya kita tampung aja, kita anggap sebagai kritikan yang membangun buat next film. Kalau misal ada yang kurang, ada yang ini misalnya. Obrolan kita belum kelar loh, masih banyak banget yang seru. Hai, gue Robi. Hai, gue Nisa. Ya, ketemu lagi sama kita di channel Nge-Podcast. Apa aja bisa dijadiin konten podcast. Sela-sela lo membuat film, kan lo membikin konten-konten di YouTube ya. Nah, kalau gue lihat sebenarnya di channel YouTube lo lebih banyak yang horor-horor ya, horor-horor dan lain sebagainya. Nah, apakah emang lo sudah menentukan oke, gue adalah konten kreator di horor nih, atau gimana? Awal banget aku serius di YouTube 2016 itu sebenarnya bikin daily vlog sih. Yang kemana-mana bawa kamera, hai guys, gitu-gitu. Tapi memang pada kenyataannya ya nggak ada yang nonton juga gitu. Tapi memang waktu itu niatku sekedar buat bikin diary online gitu loh. Dan akhirnya ya bisa dibilang sesuai dengan tujuan sih. Ketika aku nonton sekarang, aku lihat aku beberapa tahun yang lalu bisa ketawa-ketawa, bisa kayak wah ternyata aku dulu begini bentukannya. Tapi ya memang sebenarnya banget dari awal tuh pengen bikinnya horor, cuma secara alat memang aku belum memadai karena kan kalau horor mainannya malam, jadi kalau kameranya nggak cukup memadai, nggak ada lampu, nggak ada apa segala macam juga pasti hasilnya kan akan jelek ya. Dan masih cukup idealis lah Riza saat itu. Tapi ya ketika udah mulai kesini dan momennya adalah ketika Makmum naik, filmnya naik, tapi masa pembuatnya tidak naik gitu. Jadi mulai dari situ aku bikin konten horor gitu. Dan kebetulan udah ada kamera juga, jadi ya udah mungkin inilah saatnya panggilan alam untuk berganti genre ke horor. Sampai sekarang deh. Jadi gara-gara film udah laku ya. Iya, begitulah. Nah, ngomong-ngomong dari beberapa film pendek yang lu udah tayangin di YouTube nih, Za. Jadi gue tuh nonton lagi tuh kemarin judulnya Aku Melihat Kamu. Iya. Nah itu Za, gue penasaran sih Za, endingnya jadi sebenarnya gimana Za? Kalau itu endingnya terbuka sih, dalam artian biar penonton yang mengira-ira, yang mengimajinasi selanjutnya apa yang terjadi. Berarti ini harus dibikin film layar lebarnya nih ya. Wah pegel ya film layar lebar, cet-cetan kayak searching gitu. Ngomongin inspirasi dong Za, inspirasi kalau dari sutradara, boleh luar boleh dalam, itu kira-kira siapa yang bikin lu kayak yang menginspirasi lu untuk melakukan apa yang sekarang lu lakukan? Kalau Indonesia dulu ya, Indonesia itu Hanung Bramantyo. Hanung, ya, oke. Karena buat aku pribadi filmnya Hanung gak ada yang pernah salah gitu di mata dan telingaku. Oke. Dan setiap film yang dia munculin aku sudah masang ekspektasi tinggi, dan ketika lampu bioskop nyala dan ternyata ekspektasiku masih terlalu rendah gitu, hasilnya masih lebih tinggi dari itu. Dan beliau juga bisa sangat beragam genre bisa digarap sama dia. Dari yang artis bukan siapa-siapa bisa jadi aktor atau aktris yang hebat gitu. Kalau yang luar negeri ada dua, James Wan yang bikin Conjuring, terus Insidious segala macam. Orang Malaysia tapi kuliah di Australia. Terus ini kenapa kayak idolaku Malaysia semua deh, gak jauh-jauh dari sini. Satu lagi tuh Samsul Yusuf yang bikin Munafik. Oke. Ya, itu Munafik bener-bener horor religi yang luar biasa. Wah, itu aku berkali-kali nonton selalu menemukan hal yang baru dan itu parah bagi sebenarnya. Jadi kayak
harus bisa kayak dia sih. Tapi ini gara-gara lo kebanyakan memposting horor ya, tema di YouTube-nya horor. Kemarin lo sempat memposting ada lo bikin film pendek pertama religi yang kayaknya lo munculkan di tahun 2020 ya itu ya kayaknya. Iya, orang itu bikinnya juga baru berapa hari yang lalu, langsung edit, langsung tayang deh, cepat sekali. Nah itu adalah Jamaah Corona. Terus udah gitu sebelum ngobrol sama lo hari ini nih, gue udah bilang sama Robi, Bi lu tonton dong biar maksudnya biar lebih kayak aja pengetahuan kita tentang Riza gitu. Gue nggak sanggup nonton horor dan ternyata kata Robi itu bukan horor. Nah maksud gue itu kan berarti lo berhasil menanamkan sesuatu ya di benak penonton YouTube lo. Nah itu konsistensi, biar konsisten. Ini kan secara gue sama Robi adalah konten kreator yang baru nih ceritanya, meskipun bentuknya berbeda ya. Konsistensi itu tuh lu apakah memang kan lu bilang dari awal sempet ngevlog atau apa gitu, apa ya awalnya lu menentukan oke, kayaknya gue ini tuh gimana? Itu sih yang tadi aku bilang, titik baliknya ketika Makmum naik. Terus wah ini panggilan alam untuk menjadi horor sepenuhnya gitu. Jadi sebetulnya lo hanya butuh satu momentum doang dan lo ngerasa yakin gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Dan setelah itu kan konten di YouTube jadi horor semua terus. Tapi sebenarnya Instagramku juga nggak horor-horor banget sih. Tapi gue pengen ngetes nih sama lo. Di channel YouTube lo, konten yang paling banyak viewersnya, lo nggak boleh ngelihat lo ya, gue ngelihat lo sekarang. Enggak, aku tidak megang apa-apa. Ini masih record sama video. Konten di YouTube lo, di channel lo, yang viewersnya paling banyak itu yang judulnya apa? Viewersnya 2 juta lebih dikit. Judulnya Suara Kuntilanak asli. Mutian Ningsir Wengi. Itu yang aku bilang, kuntilanak itu membawa keberuntungan, rezeki buat saya. Nah itulah, memang kuntilanak tuh the best banget. Tanpa kuntilanak saya tidak dapat AdSense. Tapi itu serius suara asli, Za. Itu di lokasi cuma aku sendirian, dan ya sebenarnya ada temanku tapi jauh gitu loh, nggak di lokasi yang di dalam kamera. Dan kalau udah nonton videonya belum? Enggak sih, aku nggak berani, nggak mau ya. Jadi intinya kan aku pakai recorder gitu kan, kotak kecil gitu. Itu aku taruh di sebelahku, which is itu sebelahnya kijing kuburan. Terus aku bilang, oke, kita mau kemudian Ningsir Wengi, apakah benar lagu ini mengundang apa tidak gitu kan. Tapi biar seru, aku pasang dupa ya kan, biar wangi-wangi aja gitu. Nah pas aku bilang, oke, aku pasang dupa, kan hening ya, nggak ada apa-apa ya. Itu di grafik audio hening, tiba-tiba ada suara. Oh my god. Persis sebelum aku pasang dupanya. Dan itu di kuburan tidak ada orang, tidak ada perempuan. Dan itu grafiknya gede dan suaranya berbisik. Jadi logikanya adalah dia deket dong sama recordernya dong. Itu berarti bisa kelas saya. Dan itu aku sadarnya pas di editing. Klik part berikutnya yuk.